Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Herani dengan NIM S1 S1 22097. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi menggunakan keras dalam NLP, yaitu Building Complex Models Using the Functional API. Nah, sebelumnya di sini kita telah membahas sedikit mengenai pembangunan model menggunakan Keras dengan dataset MNIST, yang dimana juga kita sudah melatih model tersebut, dan juga kita sudah mempredik dan mendapatkan akurasi dan validation loss dari model tersebut. Nah, setelah itu di sini kita langsung lanjut saja ke bagian building complex model using the functional API, dan sebelumnya di sini juga kita sudah membahas building a regression MLP using the sequential API. Nah, langsung saja ke pembahasan. Nah, satu contoh jaringan saraf non-sekuensial adalah jaringan saraf wide and deep. Arsitektur jaringan saraf ini diperkenalkan dalam sebuah makalah tahun 2016 oleh Hang Zhicheng dan lain-lain. Ia menghubungkan semua atau sebagian input secara langsung ke lapisan keluaran, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, jika kita lihat di sini, dia itu menghubungkan beberapa input langsung ke keluaran tanpa melalui hidden layer. Arsitektur ini memungkinkan jaringan saraf untuk mempelajari baik pola-pola yang mendalam atau menggunakan jalur yang dalam maupun aturan-aturan sederhana atau melalui jalur yang pendek. Sebaliknya, MLP regular memaksa semua data untuk mengalir melalui seluruh tumpukan lapisan. Nah, let's build just a neural network to tackle the California housing problem. Kita membangun jaringan saraf untuk masalah housing California. Pertama di sini kita perlu membuat objek input. Ini adalah spesifikasi jenis input yang akan diterima model, termasuk bentuk atau shape dan tipe data. Sebuah model bahkan mungkin memiliki beberapa input seperti yang akan kita lihat sebentar. Selanjutnya, di sini kita membuat lapisan dense dengan 30 neuron menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Segera setelah dibuat, perhatikan bahwa kita memanggil seperti sebuah fungsi dan memberikan input kepadanya. Inilah mengapa ini disebut functional API. Perhatikan bahwa kita hanya memberitahu keras bahwa lapisan-lapisan tersebut harus terhubung, belum ada data aktual yang diproses. Kemudian kita membuat lapisan tersembunyi yang kedua, dan sekali lagi kita menggunakannya sebagai sebuah fungsi. Perhatikan juga bahwa kita memberikan input dari lapisan tersebut pertama kepadanya. Lapisan tersembunyi. Nah, selanjutnya kita membuat lapisan concatenate, dan sekali lagi kita langsung menggunakannya seperti sebuah fungsi untuk menggabungkan input dan output dari lapisan tersembunyi kedua. Kita mungkin lebih suka fungsi keras layer concatenate. Dia membuat lapisan concatenate dan langsung memanggilnya dengan input yang diberikan. Kemudian kita membuat lapisan output dengan satu neuron dan tanpa fungsi aktivasi. Dan kita memanggilnya seperti sebuah fungsi memberikan hasil dari penggabungan. Terakhir, kita membuat sebuah keras model dengan menentukan input dan output mana yang akan digunakan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada program ini. Namun bagaimana jika kita ingin mengirimkan sebagian feature melalui jalur lebar dan subset feature yang berbeda atau mungkin tumpang tindih? Nah, melalui jalur dalam kasus ini, salah satu solusinya adalah menggunakan beberapa input. Misalnya, anggaplah kita ingin mengirimkan 5 feature melalui jalur feature 0 hingga 4 dan 6 feature melalui jalur dalam feature 2 hingga 7. Nah, kodenya cukup jelas untuk prioritas. Kita sebaiknya memberi nama setidaknya pada lapisan-lapisan yang paling penting, terutama ketika model menjadi sedikit rumit seperti ini. Perhatikan juga bahwa kita menetapkan input sama dengan input A, input B
saat membuat model. Sekarang kita dapat mengkompilasi model seperti biasa, tetapi kita memanggil metode fit alih-alih memberikan satu matriks input X-train. Kita harus memberikan sepasang matriks. Nah, untuk setiap input, hal yang sama berlaku untuk X-valid dan juga untuk X-test dan X-new ketika kita memanggil evaluate atau predict. Nah, di sini kita mulai melatih modelnya dengan fungsi loss-nya itu MSI, kemudian optimizer itu cross optimizer sendiri dengan learning rate 0,003. Nah, ada banyak kasus penggunaan di mana kita mungkin ingin memiliki beberapa outputan dari suatu model. Nah, misalnya tugasnya mungkin menuntut. Misalnya kita mungkin ingin melokalisasi dan mengklasifikasikan objek utama dalam sebuah gambar. Ini adalah tugas regresi atau menemukan koordinat pusat objek serta lebar dan tingginya, dan juga tugas klasifikasi. Demikian pula, kita mungkin memiliki beberapa tugas independen berdasarkan data yang sama. Tentu kita bisa melatih satu jaringan saraf untuk setiap tugas, tapi dalam banyak kasus, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik pada semua tugas dengan melatih satu jaringan saraf dengan satu output per tugas. Ini karena jaringan saraf dapat mempelajari fitur-fitur dalam data yang berguna di berbagai tugas. Misalnya, kita dapat melakukan klasifikasi multitask pada gambar wajah menggunakan satu output untuk mengklasifikasikan ekspresi wajah seseorang, tersenyum, terkejut, dan lain-lain, dan output lain untuk mengidentifikasi apakah mereka memakai kacamata atau tidak. Nah, kasus penggunaan lain adalah sebagai teknik regularisasi atau yaitu batasan pelatihan yang tujuannya adalah untuk mengurangi overfitting dan dengan demikian meningkatkan kemampuan model untuk melakukan generalisasi. Misalnya, kita mungkin ingin menambahkan beberapa output tambahan dalam arsitektur jaringan saraf. Untuk memastikan bahwa bagian inti dari jaringan mempelajari sesuatu yang berguna dengan sendirinya, tanpa bergantung pada bagian jaringan yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita menambahkan output tambahan yang cukup mudah. Cukup hubungan kelapisan yang sesuai dan tambahkan ke daftar output model kita. Nah, ini jika ini kita ingin menambahkan output tambahan dari suatu model, kita bisa langsung menambahkan inputannya ke dalam inisialisasi yang tadi. Nah, setiap output akan membutuhkan fungsi kerugiannya sendiri. Oleh karena itu, ketika kita mengkompilasi model, kita harus meneruskan daftar losses 20. Nah, jika kita melewati satu loss, keras akan berasumsi bahwa kerugiannya yang sama harus digunakan untuk semua output. Secara default, Keras akan menghitung semua kerugian ini dan hanya menambahkan untuk mendapatkan kerugian akhir yang digunakan untuk pelatihan. Kita lebih peduli dengan output utama daripada output tambahan atau karena hanya digunakan untuk regulasi. Jadi kita ingin memberikan bobot yang jauh lebih besar pada kehilangan output utama. Untungnya dimungkinkan untuk mengatur sebuah bobot penurunan saat menyusun model. Nah, sekarang ketika kita melatih model, kita perlu memberikan label untuk setiap output. Nah, dalam contoh ini, output utama dan output tambahan harus mencoba memprediksi hal yang sama, sehingga mereka harus menggunakan label yang sama. Jadi, alih-alih melewati Y-train, kita perlu lulus misal Y-train dalam hal yang sama berlaku untuk Y-valid dan Y-test. Nah, ini untuk pelatihan modelnya. Nah, selanjutnya ketika kita mengevaluasi model, Keras akan mengembalikan kerugian total serta semua kerugian individual. Nah, di sini setelah kita mengevaluasi, kita melatih model, pada evaluasi kita dapat bahwa kerugiannya itu mencapai 38% untuk individual dan 40% untuk kerugian total.
40% untuk individual dan 52% untuk kerugian total. Demikian pula dengan metode predik, kita akan memprediksi setiap output. Nah, seperti yang kita lihat, kita dapat membangun semua jenis arsitektur yang kita inginkan dengan cukup mudah dengan API fungsional. Mari kita lihat satu syarat terakhir kita yang dapat membuat model keras. Selanjutnya ini kita ada using the subclassing API to build dynamic models. Baik sequential API maupun functional API bersifat deklaratif. Kita mulai dengan mendeklarasikan lapisan mana yang ingin kita gunakan dan bagaimana mereka harus dihubungkan, dan baru kemudian kita dapat mulai memberikan data ke model untuk pelatihan atau inferensi. Ini memiliki banyak keuntungan. Model dapat dengan mudah disimpan, di-cloning, dan dibagikan. Strukturnya dapat ditampilkan dan dianalisis. Framework dapat menyimpulkan bentuk dan memeriksa tipe, sehingga kesalahan dapat ditangkap lebih awal, atau yaitu sebelum data apapun melewati model. Ini juga cukup mudah untuk didebug, karena seluruh model adalah grafik statis dari lapisan-lapisan. Tetapi kelemahannya adalah justru itu, ia statis. Beberapa model melibatkan loop, bentuk yang bervariasi, percakapan bersyarat, dan perilaku dinamis lainnya. Untuk kasus seperti ini, atau jika kita lebih menyukai gaya pemrograman imperatif, subclassing API adalah yang terbaik. Nah, cukup buat subclasses dari kelas model, buat lapisan-lapisan yang kita butuhkan dalam konstruktor, dan gunakan mereka untuk melakukan komputasi yang kita inginkan dengan metode call. Misalnya membuat instance dari kelas wide and deep model, berikut memberi kita model yang setara dengan yang baru saja kita bangun dengan functional API. Kita mungkin dapat mengkompilasinya, mengevaluasinya, dan menggunakannya untuk membuat prediksi, persis seperti yang baru saja kita lakukan. Nah, ini untuk kuningan dari subclassing API, dan penjelasannya itu contoh ini sangat mirip dengan functional API, kecuali kita tidak perlu membuat input. Kita hanya menggunakan argumen input pada metode call, dan kita memisahkan pembuatan lapisan-lapisan dalam konstruktor dari penggunaannya dalam metode call. Perbedaan besarnya adalah kita dapat melakukan hampir semua yang kita inginkan dalam metode call. Loop for, pernyataan if, operasi TensorFlow tingkat rendah. Imajinasi ini menjadikannya API yang hebat untuk para peneliti yang bereksperimen dengan ide-ide baru. Nah, fleksibilitas ekstra ini memang memiliki konsekuensinya. Arsitektur model kita tersembunyi di dalam metode call, sehingga Keras tidak dapat dengan mudah memeriksanya. Ia tidak dapat menyimpan atau mengcloningnya, dan ketika kita memanggil metode summary, kita hanya mendapatkan daftar lapisan, tanpa informasi tentang bagaimana mereka terhubung satu sama lain. Selain itu, Keras tidak dapat memeriksa tipe dan bentuk di muka, dan lebih mudah untuk membuat kesalahan. Jadi kecuali kita benar-benar membutuhkan fleksibilitas ekstra itu, kita mungkin sebaiknya tetap menggunakan sequential API atau functional API. Nah, setelah kita membuat model dan melatihnya serta mengevaluasi, nah jika model sudah bagus itu kita dapat men-save dan restoring modelnya. Nah, ketika menggunakan sequential API atau functional API, kita dapat dengan mudah menyimpan model train kerasnya dengan program seperti ini. Nah, di sini dia akan menyimpan file dengan jenis H5. Keras akan menggunakan format HDF5 untuk menyimpan arsitektur model, nah termasuk hyperparameter setiap lapisan dan nilai semua parameter model untuk setiap lapisan. Misalnya bobot dan bias koneksi. Ini juga menyimpan pengoptimal atau termasuk parameter hypernya dan status apapun yang mungkin dimilikinya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.